Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang fiqhul janazah, ya. Hadis ke-54. Ya, Masya Allah. Nah, saya bacakan dulu hadisnya. Jadi ini adalah hadis yang mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada Ummu Atiyah, dan kita sudah belajar bahwa Ummu Atiyah ini adalah seorang sahabiah yang memang beliau punya keahlian memandikan jenazah, Masya Allah ya. Dan beliau juga subhanallah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau juga pernah ikut berperang. Jadi beliau tuh Masya Allah, kalau saya bisa bayangkan itu Ummu Atiyah seperti apa ya teman-teman. Beliau itu wanita yang Masya Allah sat Masya Allah ya. Jadi kalau ada wanita muslimah sekarang yang sat itu seperti Ummu Atiyah ya, Masya Allah. Jadi Ummu Atiyah itu Masya Allah. Pernah juga Ummu Atiyah nih Masya Allah ya, berperang ya, ikut ya, memasak atau mengobati luka-luka para sahabi yang sedang berperang juga pernah. Kemudian mengantarkan pengantin juga pernah ya. Kemudian memandikan jenazah juga beliau ahlinya, Masya Allah. Jadi memang subhanallah ada ya tipe-tipe wanita yang memang wanita muslimah terutama yang memang Allah sudah berikan itu gitu loh. Coba aja teman-teman, di zaman sekarang ini banyak loh Ummu Atiyah. Ya mungkin teman-teman pernah berjumpa dengan seorang kawan di mana Masya Allah Allah tuh berikan kepada beliau ringan tangan gitu loh, suka menolong. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, ia yang memandikan. Kalau ada yang sakit, ia pun yang pertama kali menjenguk gitu loh. Kalau ada yang membutuhkan suatu bantuan, beliau yang pertama kali misalnya yang mengatakan saya insya Allah bisa membantu. Masya Allah, itu ada loh sampai zaman sekarang tuh ada. Berarti itu masih anak keturunannya Ummu Atiyah gitu ya, Masya Allah. Jadi Ummu Atiyah zaman now ya, Masya Allah. Baik teman-teman, saya bacakan dulu. An Ummi Atiyah qalat tufiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala igsilnaha bis-sidri witran thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik in ra'aytunna dhalik waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma faragna adhannahu فألقى إلينا حقوة فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. Ya Masya Allah. Jadi teman-teman, di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwa salah seorang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang riwayatnya itu menjelaskan bahwa hadis ini berkaitan dengan putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab ya. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 putri ya. Yang pertama adalah Zainab, dan ini juga kita harus tahu tentang bagian dari kita itu belajar mengenal putra-putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini adalah sesuatu ilmu yang memang harus kita ketahui ya. Jadi ada 6 ya putra-putrinya Rasulullah dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid ya, Masya Allah. Di mana dari ke-6 putra-putri yang Rasulullah SAW dapatkan dari Khadijah binti Khuwailid, itu ada 4 perempuan ya, ada 2 laki-laki. Yang pertama putrinya beliau adalah Zainab, yang nanti hadis ini berkaitan dengan wafatnya Zainab ya, Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab ini teman-teman, subhanallah, beliau putri pertama dari pasangan Rasulullah SAW dan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau menikah dengan anak bibinya beliau, yaitu Hala binti Khuwailid. Ya, ingat tak yang bernama Abul As bin Rabi'? Dan subhanallah, pernikahan ini dulu mereka langsungkan sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah itu Abul As waktu itu belum mau masuk Islam. Maka ini yang menyebabkan Zainab tidak ikut berhijrah ke Madinah ya, karena ada ikatan dengan sang suami.
Kemudian beberapa kemudian Zainab ini hijrah ke Madinah menyelamatkan agamanya teman-teman, dan berjumpa dengan ayah tercinta itu Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan biidnillahi ta'ala waktu itu akhirnya ya singkat cerita Abul As masuk Islam ya. Kenapa teman-teman? Karena kebaikan yang memang Zainab telah lakukan untuk Abul As. Jadi Abul As waktu beliau ditawan sebagai tawanan ya, Zainab itu merelakan memberikan kalung yang diberikan oleh ibunda tercintanya yaitu Khadijah binti Khuwailid untuk menebus Abul As. Ya subhanallah, dari kebaikan Zainab ini Allah berikan hidayah kepada Abul As. Ya Masya Allah. Nah akhirnya Abul As pun atas izin Allah mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Subhanallah. Kemudian yang kedua, putra-putrinya Rasulullah itu teman-teman, dan kita harus tahu ya, Ruqayyah bukan Rughayyah. Ya, karena kadang orang Indonesia itu kok jadi gha. Bukan Rughayyah tapi Ruqayyah pakai qaf ya. Lalu Ruqayyah ini juga putri kedua Rasulullah SAW, yang mana beliau menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, teman-teman tahu ya, insyaallah siapa Utsman bin Affan? Ya, beliau salah satu khalifah yang 4. Ya, beliau memimpin kaum muslimin setelah Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Bahkan Utsman itu ikut dalam 2 hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah bersama istri tercintanya yaitu Ruqayyah. Yang kedua hijrah ke Madinah. Ya, Masya Allah. Dan waktu itu di tahun kedua Hijriah, Ruqayyah menderita penyakit sakit demam yang tinggi. Kemudian Utsman pun merawat istrinya dengan begitu luar biasa. Ya Masya Allah. Subhanallah. Dan di tahun kedua itulah Ruqayyah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan persis ketika kaum muslimin mengumumkan ya kemenangan Badar. Jadi waktu itu Utsman tidak ikut perang Badar karena merawat istrinya. Masya Allah ya teman-teman. Luar biasa Utsman ya, Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Nah kemudian yang ketiga namanya Ummi Kulsum teman-teman. Ummi Kulsum ini putrinya Rasulullah SAW. Ya, beliau juga menikah dengan Utsman. Ya, setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman pun melamar adiknya yaitu Ummi Kulsum. Ya, dan Ummi Kulsum ini Masya Allah ya, beliau seorang yang terkenal dengan kelembutannya. Ya Masya Allah. Maka dari itu Utsman terkenal dengan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya, karena memang menikahi 2 putri Rasulullah SAW sekaligus. Masya Allah ya. Dan yang keempat adalah Fatimah. Ya, Fatimah putri bungsunya Rasulullah SAW. Ya, beliau dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Ya, Masya Allah. Dan beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berarti sepupunya Fatimah radhiyallahu anha. Dari pernikahan dengan Ali, ya Masya Allah. Kemudian Allah berikan kepadanya anak. Ya, jadi cucu yang akhirnya menjadi cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang 2 orang putra itu namanya Qasim. Ya, Qasim, di mana Rasulullah SAW beliau memiliki kunyah Abul Qasim, ya bapaknya Qasim, ya. Dan beliau Qasim diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala saat usia 2 tahun. Dan terakhir adalah Abdullah. Ya, Abdullah, beliau juga menamai Abdullah dengan At-Tayyib atau At-Tahir. Beliau Abdullah juga diwafatkan oleh Allah ketika masih dalam penyusuan. Ya, terakhir putranya Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibtiyah yaitu Ibrahim. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah teman-teman di kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yaitu Ibrahim. Dari siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ya, wallahu taala alam. Maria ini masih diperdebatkan apakah memang istrinya Rasulullah atau budaknya Rasulullah SAW. Yang jelas Maria ini adalah seorang wanita yang cantik dari Mesir. Beliau dihadiahkan untuk Rasulullah SAW ya oleh Raja Mauqokis, penguasa Mesir kala itu. Ya, kemudian Maria juga akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Masya Allah. Dan Ibrahim juga sama. Ibrahim diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih kecil. Bahkan waktu Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata. Ya Masya Allah. Saking sedihnya. Ya Masya Allah. Jadi memang subhanallah ya teman-teman, ini adalah putra-putri Rasulullah SAW yang harus kita kenal. Jangan sampai kita mengenal artis-artis tapi tidak mengenal putra-putrinya Rasulullah SAW. Ya, di mana bukti cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini hadis ke-54 ini berkaitan dengan cara memandikan jenazah. Ya, dan sebelum kita membahas cara memandikan jenazah, teman-teman, kita harus belajar dulu sebenarnya apa sih jenazah itu? Ya, biar kita itu belajarnya runut, ya tidak langsung memandikan jenazah.
Jadi teman-teman, kalau kita lihat arti kata janazah, ya, yang mana jamaknya adalah al-janaiz, ya, artinya adalah mayit, ya. Janazatun itu biasanya diberikan kepada mayit, ya, sebutan untuk mayit, ya. Dan subhanallah teman-teman, bahasa Arab itu luas maknanya. Kalau jimnya itu di fathah, artinya adalah mayit. Tapi kalau jimnya itu di kasrah, jinazatun, itu artinya adalah keranda mayit. Coba lihat, hanya beda kasrah, beda fathah saja, maknanya sudah berbeda. Yang satu orang, yang satu alat. Maka dari itu, teman-teman kalau belajar Al-Quran, itu kenapa kita itu harus mutqin, harus belajar tahsin dulu. Karena nanti kalau kita itu sudah beda harakat, itu maknanya sudah beda. Ya, nanti akan terkena kesalahan yang jali, yang nyata, dan ini akan bisa merusak makna yang sudah ada. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa janazah itu artinya adalah mayit, ya, maka yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana hukum memandikan jenazah. Ya, apa hukumnya? Memandikan jenazah itu hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, yang terjatuh dari untanya, subhanallah, sehingga lehernya itu remuk. Apa kata beliau? Igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Masya Allah ya teman-teman. Saya tuh suka seneng kalau misal melihat ada orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan meninggal dalam keadaan sedang ihram. Kenapa? Karena saya membayangkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram, ya. Tadi dikatakan bahwa laki-laki ini sedang ihram, maka nanti dibangkitkan dari alam kubur tuh bertalbiyah. Coba subhanallah. Dan itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang dibangkitkan dari alam kubur berbeda-beda, maka di antara keadaan yang terbaik adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka mereka bangun dari kubur dalam keadaan sedang membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, subhanallah. Dan kita berdoa di pagi hari ini semoga kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sedang dalam keadaan ihram, sehingga harapannya kita bangun dari alam kubur sedang dalam keadaan bertalbiyah. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian kita belajar tentang tata cara memandikan jenazah. Tadi hukumnya sudah, sekarang tata caranya. Jadi teman-teman, kalau ada mayit meninggal dunia, maka hendaklah keluarga tersebut boleh memilih, ya, orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang kalau zaman dulu tuh ada bahasa sikoh. Sikoh itu adalah orang-orang yang memang dipercaya, ya, dan juga mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, ya. Nanti urutannya yang memandikan jenazah ini adalah pertama yang mendapatkan wasiat dari mayit. Misalnya, mayit ini sebelum meninggal, ia berkata, nanti kalau saya meninggal, tolong yang memandikan adalah anak saya, misal. Atau seorang istri, ia berkata, nanti kalau saya meninggal yang memandikan suami saya. Atau seorang suami mengatakan, nanti kalau saya meninggal yang memandikan adalah istri saya. Masya Allah ya. Ini adalah wasiat. Ya, wasiat yang memang kita dahulukan. Jadi kalau si mayit itu dia berwasiat, maka didahulukan dulu. Berarti oh ini fulan atau fulanah yang memandikan. Baik, yang kedua teman-teman, ya, setelah yang didahulukan adalah yang diwasiatkan oleh mayit, yang kedua adalah karib kerabatnya, yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat. Boleh ayahnya, boleh istrinya, boleh kakeknya, misalnya boleh anaknya, ya, Masya Allah. Dengan syarat karib kerabat itu ia tahu bagaimana tata cara memandikan mayit. Karena subhanallah zaman sekarang itu nggak semuanya tahu, ya akhwat. Nggak semuanya tahu. Masya Allah, saya jadi teringat, yes, Allah ingatkan saya, Masya Allah, ada fulan yang waktu terakhir umrah bersama kami itu Allah wafatkan di kota Madinah. Dan putranya waktu itu ikut bersama beliau, ya. Putranya tuh mengabarkan kepada kami, ya. Apa kata beliau? Lihat teman-teman, subhanallah. Kata beliau kepada suami, Ustadz, saya tuh sebelum ke Madinah ini, sebelum berangkat umrah itu, belum lama ini saya ikut daurah memandikan mayit, katanya, memandikan jenazah di desa beliau. Ya, Masya Allah. Dan ternyata Allah berikan kesempatan untuk mengamalkan
memandikan jenazah ini langsung gitu ya. Pertama kali memandikan jenazah ayahnya. Masya Allah, ya Allahu Akbar. Katanya baru kemarin saya belajar memandikan jenazah. Masya Allah. Dan ini ya teman-teman, kita tuh memang harus bersiap-siap ya, belajar. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan orang yang kita cintai Allah wafatkan. Kapan orang yang kita cintai Allah wafatkan. Baik. Nah, setelah karib kerabat ya teman-teman, kalau misalnya karib kerabat ini belum ada yang mau belajar memandikan, maka pilihlah orang-orang yang terpilih ya. Dan kalau bukan dari keluarganya, maka sebaiknya mayit yang laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, sedangkan mayit wanita dimandikan oleh kaum wanita ya, kecuali suami istri. Ya, suami istri itu boleh memandikan pasangannya. Jadi suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Masya Allah. Ya Allahu Akbar. Dan air yang digunakan untuk memandikan mayit itu harus air yang suci mensucikan teman-teman. Ya. Kemudian untuk tempatnya, ini nih yang paling banyak kemaksiatan dalam memandikan mayit. Hendaklah di tempat yang tertutup. Ya, jadi jangan sampai mayit itu akhirnya taruh di depan rumah misalnya, dan itu terbuka gitu. Setiap orang yang layat, yang takziah bisa lihat pemandian mayit. Ya Masya Allah, itu kasihan banget. Atau kadang saya pernah dapat kasus itu, jadi saya dapat cerita gitu loh. Jadi ada kasus di Indonesia itu pakai kain ya teman-teman, subhanallah. Dan itu mayitnya itu perempuan, yang memegangi kain itu laki-laki, bapak-bapak gitu loh. Nanti bapak-bapaknya itu ketika memegangi kain terus nanya ke dalam, udah selesai belum katanya gitu ya. Ya itu Masya Allah, sesuatu yang ya Allah kasihan gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau bisa mayit itu dimandikan di tempat yang tertutup. Subhanallah ya. Alhamdulillah wa syukurillah sekarang sudah ada di rumah sakit itu tempat pemandian mayit. Ya mudah-mudahan nanti suatu hari kelak di setiap desa ada tempat untuk memandikan jenazah khusus, ruangan gitu ya, Masya Allah, sehingga siapapun yang meninggal di desa tersebut ya, saudara kita yang muslim dan muslimah itu bisa memakai pemandian jenazah itu ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, amin, Allahumma amin. Baik, nah cara memandikannya bagaimana? Yang pertama adalah meletakkan mayit di tempat yang memang sudah dikhususkan, kemudian menutupi auratnya dengan kain lebar ya. Setelah itu melepaskan pakaian. Kemudian ketika melepaskan pakaian mayit, jangan lupa ditutupi dari pandangan mata ya, dengan meletakkan kain yang ada di atasnya ya. Kemudian mulai memandikan jenazah tersebut ya, diangkat kepalanya mayit mendekati posisi duduknya, kemudian mengurutkan tangan ke perut mayit ya, dan memijat dengan pijatan yang ringan untuk mengeluarkan sisa kotoran di perut mayit. Dan nggak boleh dipaksa dipencet-pencet sampai keras, itu nggak boleh. Sudah semampunya aja. Ya semampunya. Kalau memang Allah berikan kemudahan untuk keluar sisa-sisa kotoran, alhamdulillah. Tapi kalau memang masih ada di dalam, itu bukan suatu hal yang diwajibkan untuk mengeluarkan dengan keadaan dipaksa. Ya Masya Allah. Baik, kemudian setelah mengurut tangannya ke perut mayit, dipijat dengan ringan, kemudian membersihkan 2 jalan kotoran dan menceboki mayit tersebut. Ya subhanallah. Dan cara memandikan tuh dengan pelan, nggak boleh dengan kasar. Jangan sampai kita mengatakan mayit ini kan sudah nggak berasa gitu ya. Subhanallah, subhanallah. Kita itu teman-teman ya, seorang muslim, seorang muslimah itu harus berkasih sayang kepada siapa? Kepada yang hidup dan kepada yang mati. Ya Masya Allah. Nah, nanti setelah itu teman-teman, yang memandikan juga kalau mau pakai sarung tangan boleh, pakai sarung tangan ya. Setelah menceboki 2 jalan kotoran mayit, kemudian membasuh najis yang keluar dari 2 jalan tersebut ya, dan mulailah memandikan ya, ucapkan bismillah, kemudian mewudukan seperti wudu yang biasa dipakai untuk sholat ya, kecuali tidak ada berkumur dan beristinsyak, ini aja apa yang wajib-wajibnya ya teman-teman. Jadi nggak ada dalam wudu mayit itu mayit disuruh berkumur ya. Nah, jadi cukup diusap aja mulutnya dan kedua lubang hidungnya ya, kemudian membasuh kepala dengan air bidara atau sabun misalnya ya, membasuh bagian kanan tubuh, kemudian bagian kiri ya, dan menyempurnakan guyuran atau basuhan ke bagian tubuh lainnya. Dan saat memandikan teman-teman ya, dianjurkan membalut kedua tangan dengan kain tadi ya, pakai sarung tangan ya. Dan yang wajib itu membasuhnya dengan sekali basuhan ya, tapi kalau memang mau 3 kali ya boleh ya, boleh.
Dan terakhir dianjurkan untuk menggunakan air kapur barus ya. Kemudian setelah itu ada sidr ya, pakai sidr itu lebih baik. Kemudian jasadnya mayit dilap dengan handuk ya teman-teman, dengan halus tentunya ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian kalau memang ada sesuatu dari tubuh mayit itu dibuang, maka boleh dipotong kukunya misalnya, boleh ya. Bahkan rambut wanita itu bisa dikepang. Tadi nanti kita akan belajar di sini. Jadi kalau yang rambutnya panjang bisa dikepang ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, itu ya teman-teman, insyaallah untuk tata caranya memandikan mayit. Nanti kalau sudah teman-teman belajar memandikan mayit, setelah itu nanti mengkafani mayit. Ya, mengkafani mayit, bagaimana caranya kayaknya harus praktek ya. Di Jogja itu saya kemarin sempat praktek di Alam Citra, di Musola Alam Citra, di perumahan di Bantul. Itu mengkafani jenazah, ya alhamdulillah. Kemudian setelah itu nanti belajar tata cara sholat jenazah, ya. Apa saja rukunnya, apa saja syaratnya, kemudian waktu sholat jenazah itu keutamanya juga seperti apa, tata caranya seperti apa, baru kemudian menguburkan jenazah, ya Masya Allah. Baik, karena waktunya nanti khawatir tidak cukup, saya akan langsung ke hadisnya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, di hadis yang ke-54 ini ada salah seorang putri Nabi yaitu Zainab meninggal dunia. Maka kata Ummu Atiyah, kami pun mendatangi Rasulullah SAW dan beliau bersabda, mandikanlah Zainab atau mandikanlah putriku dengan daun bidara dan beberapa kali dengan hitungan ganjil. Berarti menyiramkan daun bidaranya itu 3, 5 atau lebih boleh, tapi ganjil. Ya, jika kalian anggap perlu. Kalau 1 kali boleh nggak? Boleh. Kalau memang sudah bersih. Kalau belum, boleh ditambahkan. Dan kemudian untuk mandi yang terakhir gunakan kapur barus atau sedikit dengan kapur barus. Ya, bila telah selesai, katanya Rasulullah SAW, beritahu aku. Maka kata Ummu Atiyah, tatkala kami telah selesai memandikan putrinya Rasulullah, kami pun memberitahu Rasulullah. Lalu beliau memberi kain, dan kata Ummu Atiyah, kami pun mengepang rambut kepalanya. Dhofar itu mengepang rambut kepalanya menjadi 3 kepangan, lalu kami julurkan di belakangnya. Masya Allah ya teman-teman. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, saya akan baca minal fawaid al-muta'alliqah bimawdu'il hadis. Yang pertama, ada fawaid itu jamak dari faidah. Faidah apa yang bisa kita sebutkan atau kita pelajari dalam hadis ke-54 dalam kitab Syarah Umdatul Mar'ah. Kata beliau, yang pertama, wajibnya memandikan mayit sebelum mengkafani dan menguburkannya. Ya, jadi langkah awalnya itu mandikan dulu, baru mengkafani, baru menguburkan. Jadi jangan sampai mayit sudah dikafani dulu tapi belum dimandikan. Ini nanti repot. Ya, 2 kali kerja. Kemudian yang kedua, yastahibbul bad bimiyaminihi wa mawdi'ul wudu' minhu. Disunahkan, istahab itu adalah sunnah, mencuci anggota badan yang kanan dulu, ya, dari anggota-anggota wudu. Kemudian yang ketiga, memandikan mayit, ya, disunahkan dengan menggunakan air sidr. Air sidr itu teman-teman tahu kan? Paham ya teman-teman ya? Ditumbuk pohon bidara. Ya, sidr itu bidara, alhamdulillah. Jadi bidara, pohon bidara itu namanya sidr. Dan nanti ditumbuk kemudian dijadikan satu. Dan subhanallah, pohon bidara ini teman-teman, kalau teman-teman coba ya, itu nanti akan ada busanya, Masya Allah ya. Jadi mencuci mayit itu dengan air yang dicampurkan dengan daun bidara ya, dan membersihkannya. Yang keempat, hendaklah ketika disunahkan, dianjurkan ketika memandikan mayit, ya, mandikan dengan hitungan witer, salasan atau khamsan, 3 kali atau 5 kali sesuai dengan kebutuhan, ya. Yang kelima, yastahibbu an yutayyibul mayyit fil ghasatil akhir bil kafur. Ya, subhanallah, disunahkan untuk memberikan wewangian kepada mayit pada bilasan terakhir, ya, dengan apa? Dengan kafur. Kafur itu dengan kapur barus, ya. Subhanallah teman-teman, lihat teman-teman, orang yang mau menghadap Allah saja, ya, Masya Allah, harus bersih, wangi, ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang semua yang Allah perintahkan, semua yang Rasul perintahkan itu ada hikmahnya. Kenapa jenazah itu sampai dimandikan, ya, dikasih wangian? Karena mau menghadap Allah, subhanallah. Memakai kain terbaik, yaitu kain kafan, ya, Masya Allah. Dan kain yang dicintai oleh Rasulullah adalah putih, ya, Masya Allah. Dan tentunya kita tidak akan ada yang kita bawa kecuali kain kafan kita dan amal kita, ya akhwat. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita berbekal
untuk hari setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Dengan apa kita berbekal? Dengan amal, ya, dengan amal soleh. Harus punya kita itu amalan unggulan yang kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rahasia dari sebuah amalan yang mana yang hanya kita dan Allah yang mengetahui, ya. Semoga dengan amalan yang kita rahasiakan, amal soleh yang kita unggulkan, yang kita istiqomahkan, itu akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, akan meringankan kita dalam hisab, akan Allah jadikan amal itu untuk penerang bagi kuburan-kuburan kita, ya, Masya Allah, di gelapnya kubur, Masya Allah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dalam mengurusi mayit, ya akhwat, kaidahnya adalah jika bisa dipercepat, percepat. Kenapa? Karena mayit yang salih dan salihah itu sudah tidak sabar pengen melihat taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka kalau boleh bicara, mereka akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, percepat, percepat pengurusanku, ya, percepat, percepat gitu, ya. Jadi dipercepat kalau bisa, ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang keenam, yastahibbu dhaf sya'rul mar'ati salasa qurun. Disunahkan untuk mengepang rambutnya perempuan kalau memang rambutnya bisa dikepang dengan 3 kepangan setelah dicuci bersih tadi, ya, subhanallah, dan menguraikannya di belakangnya. Kemudian yang ketujuh, anna min turuqut ta'lim at-tatbiqul amali bi isyrafil muallim, ya. Dan yang ketujuh adalah di antara jalan untuk kita belajar adalah dengan menggunakan atau bi isyrafil muallim, petunjuk guru, ya. Jadi praktek langsung, tatbiqul amali maksudnya praktek dengan apa? Dengan adanya guru. Maka monggo silahkan bagi teman-teman, ya, Masya Allah, untuk mengadakan daurah janaiz, ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan ini adalah bagian dari menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, semoga nanti akan ada banyak, ya, Masya Allah, teman-teman yang membuat kajian-kajian praktek langsung dalam bab jenazah, memandikan jenazah misalnya. Ya, baik. Alhamdulillah selesai memandikan jenazah, ya akhwat. Saya akan sedikit menerangkan tentang mengkafani jenazah, ya, biar nanti di hari berikutnya sudah selesai semua gitu loh. Tadi sudah, ya, memandikan jenazah sudah, dan siapa yang berhak untuk memandikan jenazah sudah. Kemudian sekarang kita belajar mengkafani jenazah, ya, teman-teman. Nanti teman-teman langsung praktek boleh, ya, dengan kawan-kawannya. Jadi mengkafani mayit ini hukumnya wajib, ya. Dari mana kita katakan wajib? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang seorang laki-laki yang berihram yang jatuh dari untanya, beliau mengatakan waqaffinuhu fi saubain. Kafanilah ia dengan mengenakan 2 helai kain, ya. Jadi yang wajib adalah mengkafani dengan menutup seluruh tubuh. Lalu jika tidak didapatkan kain untuk menutup seluruh tubuh, ya, maka kepalanya ditutup, ya. Sedangkan kakinya boleh ditutup dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Kenapa? Subhanallah, ya, waktu Mus'ab bin Umair meninggal radhiyallahu an, ya, teman-teman, begitulah para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, Mus'ab bin Umair itu dulu sebelum masuk Islam nih, teman-teman, sebelum masuk Islam itu terkenal dengan orang yang kaya raya. Pemuda yang kalau jalan tuh pakai parfum, itu orang-orang udah kenal deh, itu parfumnya Mus'ab gitu, ya. Karena memang hanya dia yang punya parfum spesial gitu, ya. Jadi Mus'ab itu dulu ketika sebelum masuk Islam, teman-teman, beliau itu termasuk orang yang dari kalangan orang yang kaya gitu loh. Mau apa-apa enak, ya. Maksudnya dia apa yang mau diinginkan dari dunia itu dia dapatkan. Tapi setelah ia masuk Islam, subhanallah, akhirnya Masya Allah, beliau pun bersabar. Dan ketika meninggal dunia, kain kafannya gak cukup untuk menutupi tubuhnya Mus'ab. Akhirnya apa? Akhirnya Mus'ab itu kakinya ditutupi dengan pohon idkhir. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ketika jenazah Mus'ab itu ditutupi, maka kata beliau, anughtiya ra'sahu, tutupi kepalanya, wa anna ja'ala ala rijlaihi minal idkhir, dan kemudian letakkan di atas kedua kakinya pohon idkhir agar bisa menutupi kakinya. Masya Allah. Dan untuk laki-laki yang berihram nih, teman-teman, maka tidak boleh ditutup kepalanya. Apa kata Rasulullah SAW? Wala tukhammiru ra'sahu, janganlah kalian menutupi kepalanya bagi yang meninggal dalam keadaan sedang berihram. Sunnahnya mengkafani mayit laki-laki dengan 3 helai kain putih, ya, teman-teman. Dan tentunya kain tersebut dibentangkan, nanti ditumpuk satu sama lain, lalu mayit diletakkan di atasnya dengan telentang. Kemudian bagian ujung
atas dari kain yang sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan, ya, kemudian kain sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua, lanjutkan dengan helai kain yang ketiga, ya, kemudian baru setelahnya kepala mayit diikat, ya, diletakkan kain, diikatkannya, ya, subhanallah, dan ikatan itu agar lebih menguatkan kain kafan, ya, masya Allah. Rasulullah SAW dulu waktu beliau dikafani, beliau memakai kain kafan bibidin suhuliyah, kain kafan yang dinamakan dengan suhuliyah. Jadi kain kafan suhul itu ada yang mengatakan artinya adalah kain kafan katun, ya, yang berasal dari negeri Yaman. Jadi kain kafan yang membalut tubuhnya Rasulullah SAW itu dari Yaman, ya, masya Allah, masya Allah. Baik, nah, untuk perempuan, ya, ada yang mengatakan perempuan itu kalau mayit wanita dikafani dengan 5 lembar. Ya, 5 lembar nanti terdiri dari kain sarung, kerudung, baju, dan 2 lembar kain panjang. Masya Allah, ya teman-teman. Jadi nanti ujung-ujungnya wanita-wanita muslimah yang sekarang belum menutupi auratnya, ketika sudah menjadi jenazah, ternyata nanti tubuhnya ditutupi. Ya, subhanallah, dipaksa untuk auratnya ditutup. Masya Allah. Baik, setelah kita tahu bagaimana mengkafani mayit, kemudian kita belajar tentang sholat jenazah. Sebentar saja, ya, saya nggak memperpanjang pembahasan, ya. Apa kata Rasulullah SAW tentang sholat jenazah ini? Hukumnya adalah fardu kifayah. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Sholatkanlah rekan kalian itu. Ya, masya Allah. Dan di antara syarat salat jenazah diantaranya teman-teman adalah taklif, ya, niat. Ada niat di sini. Kemudian taklif adalah orang-orang yang memang sudah dibebankan syariat, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, tentunya bebas dari najis. Dan ini adalah syaratnya. Kemudian rukunnya yang pertama berdiri, ya, bagi siapa yang mampu berdiri. Kalau misalnya nggak bisa berdiri, ya boleh misalnya, ya, tanpa berdiri. Kemudian dilakukan dengan 4 takbir, karena memang Nabi kita Muhammad SAW bertakbir 4 kali saat mensolatkan An-Najasyi, yang membaca surah Al-Fatihah, kemudian nanti membaca salawat kepada Nabi, ya. Kemudian setelah itu mendoakan mayitnya. Apa kata Rasulullah SAW? "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Bila kalian mensolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya. Masya Allah, ikhlaskanlah doa baginya. Kemudian sunnah-sunnah salat jenazah, diantaranya sunnahnya mengangkat kedua tangan bersama setiap kali takbir, membaca ta'awud, ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah, berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin, serta melirihkan bacaan. Ya, masya Allah. Dan kapan waktu sholat jenazah itu? Yaitu ketika mayit sudah dimandikan, ya, ketika mayit sudah dikafani, ya, dan disiapkan, ya, masya Allah, siap untuk sholat jenazah. Dan apa keutamaannya teman-teman? Ini loh, saya itu sering kali memotivasi kalau ada mayit, ya, kalau kita mampu untuk menghadiri sholat jenazahnya, maka sholatilah. Kenapa? Karena keren banget loh pahalanya. Apa kata Rasulullah SAW? "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai ia menyolatkan jenazah tersebut, maka pahalanya mendapatkan 1 qirat. Kemudian para sahabat bertanya, ya, Rasulullah mengatakan, "Man syahidah hatta tudfanu falahu qiratan." Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menghadiri sampai dimakamkan, tapi ini untuk bapak-bapak saja, maka ia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Maksudnya apa 2 qirat itu? Kata beliau, "Mislul jabalainil azimain." Lihat teman-teman, subhanallah. Jadi 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung besar. Berarti 1 qirat itu 1 gunung besar pahalanya. Teman-teman, ini itu ketika kita itu menemukan jenazah kemudian kita menyolati, artinya kita sedang cerdas dalam beramal. Ya, subhanallah. Orang mengumpulkan pahala itu berlelah-lelah. Ini ada pahala di depan mata menyolati jenazah, Allah kasih bonus. Bonusnya apa? Bonusnya mendapatkan satu gunung, ya, pahala. Allahu Akbar. Gunungnya juga gunung yang besar, jadi bukan bukit, ya. Baik, kemudian tata caranya seperti apa? Ya, tata caranya imam dan orang yang akan menyolatkan berdiri di atas kepala mayit, ya, kalau mayitnya laki-laki, kemudian di depan perut kalau mayitnya wanita. Ya, karena ini memang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu bertakbiratul ihram, membaca ta'awud, membaca basmalah, membaca surah Al-Fatihah, ya, dengan sir, ya, walaupun itu dilakukan di malam hari. Jadi yang namanya sholat jenazah itu bukan dikeraskan, ya. Beda dengan sholat ketika kita hidup. Ketika kita hidup di malam hari, maka imam membaca dengan keras. Tapi kalau sholat jenazah walaupun itu di malam hari, tapi bacanya secara sir atau pelan. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi, ya teman-teman.
salawat seperti kita tasyahud itu, ya. Kemudian setelah itu bertakbir, berdoa. Tadi Al-Fatihah, kemudian bertakbir, salawat, kemudian bertakbir lagi, berdoa untuk mayit. Apa di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan? Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Atau bagi teman-teman yang biasa berdoa Allahumma gfir lahu juga boleh. Allahumma اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Boleh teman-teman, silakan mau baca yang mana boleh. Kalau mayitnya anak-anak, maka tambah doanya apa? Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, simpanan amal yang mendahulunya, dan pahala bagi kedua orang tuanya. Masya Allah ya teman-teman. Kemudian bertakbir, berdiam sejenak. Kalau mau doa lagi boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kemudian mengucapkan salam 1 kali ke kanan, ya. Tapi kalau mau 2 kali, para ulama juga membolehkan. Ya, insyaallah. Dan ini termasuk tata cara salat jenazah. Ya, kemudian terakhir, ya, jenazah ini dibawa. Ya, dibawa ke kubur. Kemudian ada laki-laki yang mengiringinya, masyaallah ya. Karena diantara hakul muslim alal muslim, diantaranya apa? Itba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Jadi jangan jenazahnya disuruh jalan sendiri ke kubur, ya, digotong gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya mayit ini subhanallah ya, beda-beda gitu. Ada yang ketika digotong itu berat, ada yang ketika digotong itu ringan, sesuai dengan amalan masing-masing. Ya, Masya Allah. Baru kemudian dikebumikan atau dikubur. Dan kuburan itu juga nggak asal melubangi kuburan, ada ilmunya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Liang lahat adalah untuk kita, sedangkan liang galian atau syak adalah bagi selain kita. Jadi nanti ada lahad gitu ya. Ya, jadi nanti mayit itu diletakkan di lahad di atas sisi kanan dalam posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Ya subhanallah, lihat teman-teman. Orang Islam itu luar biasa ya. Hidupnya dimuliakan oleh Allah, meninggalnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ya dimudahkan untuk menghadapi sakaratul maut ya akhwat. Ingat, setiap orang itu pasti akan menghadapi sakaratul maut. Rasulullah SAW saja beliau menghadapi sakaratul maut. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari apa? Yatakhabbatani asyaitan, dari gangguan syaitan. Kapan itu? Ketika kematian akan mendekat ya. Ketika ajal sudah semakin mendekat, maka syaitan sudah mulai menggoda ya. Yang namanya syaitonir rajim ya, yang namanya iblis itu terus mengganggu anak Bani Adam ya sampai di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir ketika anak Bani Adam ini akan meninggal dunia, mulailah mereka mengganggu. Ya, Masya Allah. Maka dari itu mumpung kita masih hidup, masih bisa berdoa, perbanyak doa ini ya akhwat. Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya subhanallah. Agar kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, meninggal dalam keadaan dimudahkan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah. Ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Dan mulailah ayo kita ajarkan anak-anak kita yang sudah besar belajar memandikan mayit, memandikan jenazah, mengkafani jenazah ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan meninggal dan kapan meninggal dunia. Ya teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya yang hadir di kota Nabi, sehingga nanti yang menyolati kita itu banyak. Ya Masya Allah. Semua yang ada di kota Madinah yang sholat di Masjid Nabawi menyolati kita. Atau kita minta kepada Allah diwafatkan di kota Makkah. Ya kenapa? Karena nanti yang menyolati kita adalah orang yang berada di Masjidil Haram. Ya Masya Allah. Dan berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang Allah wafatkan, baik itu di tanah haram, baik itu di Mekah ataupun Madinah.
karena mereka telah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya akhwat, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama belajar kembali di majlis ilmu. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya subhanallah ya akhwat, ya ilmu itu dicari. Ya ilmu itu dicari. Dan subhanallah, kita tahu bahwa dalam menuntut ilmu itu sesungguhnya kita sedang meminta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah hidayatul irsyad. Jadi ketika teman-teman tuh mencari ilmu, sejatinya teman-teman sedang meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu dengan belajar. Innamal ilmu ta'allum. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.